Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di masjid ini dalam rangka pelaksanaan pengajian kita di bulan ini. Semoga saja pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang diberkahi, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini sebelum pengajian dimulai, saya ingin sampaikan bahwa ini ada undangan besok di Masjidul Ansar Kampung Parinding akan ada acara peringatan Maulid dan peringatan Isra Mi'raj. Penceramahnya adalah Ustaz Salahuddin Rahman Al-Ayyubi SPDI. Mudah-mudahan saja bisa kita mengatur waktu kita besok dan kita bisa menghadiri acara ini dalam konteks silaturahim. Baiklah, insyaallah acara pengajian kita malam ini akan diisi oleh Ustaz kita sebagaimana lazimnya, dan saat ini kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mungkin sebentar banyak-banyak dibahas tentang kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan menyambut Ramadan, dan setelah kita masuk di Ramadan, amalan-amalan apa yang bagus kita kerjakan atau perlu banyak. Baiklah, untuk memanfaatkan kesempatan ini, mari kita buka acara pengajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita mengikuti apa yang akan disampaikan Ustaz kita. Untuk ini kepada Al-Ustaz Al-Mukarram dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat jemaah Maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita senantiasa untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk datang ke tempat yang berberkah ini, tentunya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah salat kita. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, para ulama, para syuhada, para sholihin, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, hari saya diminta untuk membawakan fikih puasa. Fikih puasa bisa dibaca. Karena mungkin sebelum Ramadan ini pertemuan terakhir, ya. Bulan depan insya Allah kita sudah masuki bulan suci Ramadan. Jadi untuk pembahasan kita dulu tentang pembahasan masalah bersuci, insya Allah kita lanjutkan mungkin pada Ramadan, insya Allah setelah Ramadan. Nah, sehingga insya Allah pada malam hari ini yang kita akan bahas itu adalah masalah fikih puasa, ya, supaya kita punya bekal ilmu untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan
masalah puasa ini. Dan tentunya kita pada malam ini kita akan bahas secara singkat karena waktu yang tidak mencukupi. Dalam istilah yang diberikan oleh para ahli fikih, apa yang dimaksud dengan puasa dalam agama kita? Ya. Mereka mengatakan bahwasanya puasa itu adalah al-imsak biniyatil ibadati an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Ya. Di puasa itu adalah menahan diri dengan adanya niat untuk beribadah dari segala macam yang bisa membatalkan puasa itu, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Dari definisi ini kita pahami bahwasanya puasa itu sifatnya adalah ada unsur menahan diri. Ya, menahan diri di sini bukan hanya menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan, tapi juga menahan diri dari sebagian perkara-perkara yang hukum asalnya boleh, mubah. Makan, minum, termasuk bercampur suami istri, itu kan hukum asalnya mubah. Tapi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita diperintahkan untuk imsak atau menahan diri. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari kita, mendidik kita memiliki jiwa yang bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam melaksanakan ibadah puasa itu juga harus ada niat. Jadi kalau ada orang menahan diri dari makan dan minum tapi tidak berniat beribadah, tidak dikatakan puasa. Misalnya ada orang yang mogok makan, ya, tidak makan seharian atau bahkan 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Ya, sekalipun dia tidak makan, tidak minum, tapi tidak bisa dikatakan sebagai ibadah atau puasa karena tidak niatnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang ketika dia menahan diri dari makan dan minum, tujuannya bukan beribadah, tapi tujuannya misalnya ada orang yang tidak makan dan tidak minum untuk mendapatkan ilmu tertentu, kesaktian misalnya, ya. Karena seperti itu ya, orang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan kesaktian dia biasa bertapa, tidak makan, tidak minum, ya. Tapi apakah dia ibadah? Dia bukan ibadah karena niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk mendapatkan ilmu kesaktian misalnya. Nah, sehingga beda. Jadi agama kita juga mensyariatkan yang namanya ibadah puasa, tapi niatnya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan dari apa? Menahan dari semua perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa itu. Nah, makanya kalau kita berpuasa itu yang harus diketahui itu adalah pembatal-pembatal puasa, supaya kita bisa menghindari selama melaksanakan ibadah puasa itu. Kemudian waktu pelaksanaannya, waktu pelaksanaan ibadah puasa ini dari terbitnya fajar, yakni semenjak masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, ini waktu pelaksanaan ibadah puasa. Yang kedua yang perlu dipahami di sini adalah hukum puasa itu. Ya. Dalam agama kita ada 2 macam puasa. Ada yang sifatnya puasa wajib, ada yang sifatnya puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib itu ada 3 jenis puasa. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Ya, berpuasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib. Bahkan dia merupakan salah satu rukun Islam. Yang kedua disebut dengan puasa kafarat.
puasa denda atau puasa tebusan. Misalnya ada orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melanggar sumpahnya itu. Melanggar sumpahnya. Maka kalau dia tidak bisa memperdagangkan budak, tidak bisa memberikan makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, maka dia harus berpuasa selama 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini disebut dengan puasa kafarat, hukumnya wajib. Contoh misalnya, contoh lain ya, bulan Ramadan. Ada orang yang melanggar kehormatan dan kesucian bulan Ramadan, suami istri. Di siang hari suami istri ya melakukan hubungan, maka itu ada dendanya, ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini juga puasanya namanya puasa kafarat, puasa denda, dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, nanti sudah kita jelaskan. Yang ketiga ada namanya puasa nazar, atau yang kalau kita sudah bernazar, sekalipun hukum asalnya puasa nazar itu sunnah, tapi kalau kita sudah menazarkan dan terpenuhi apa yang kita inginkan, maka menjalankan puasa nazar itu menjadi wajib. Misalnya ada anak sekolah yang bernazar mengatakan, kalau saya lulus pada tahun ini dengan nilai yang baik, maka saya akan berpuasa 3 hari. Ya. Kemudian dia lulus, kemudian dia mendapatkan nilai baik, maka dia wajib untuk menunaikan puasa nazarnya itu selama 3 hari. Nah, itu puasa nazar. Saya ketiga ini itu semuanya adalah puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa putih ya 3 hari dalam 1 bulan, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa-puasa lain itu masuk dalam kategori puasa sunnah. Kemudian selanjutnya yang perlu diketahui adalah syarat sah puasa. Apa syarat sah puasa ini? Salat juga ada syarat sahnya, ya. Nah, puasa ini memiliki 2 syarat sah. Yang pertama bersifat khusus bagi wanita, yaitu suci dari haid dan nifas. Ya, itu syarat sahnya, suci dari haid dan nifas. Maka seorang wanita tidak boleh melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi datang bulan atau habis melahirkan dalam kondisi nifas, karena tidak sah puasanya. Yang kedua, syaratnya adalah berniat. Harus berniat. Berniat ini kalau puasa wajib, termasuk puasa Ramadan, maka puasa niatnya itu harus di malam hari. Ya, misalnya biasa kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka niatnya malam ini. Ya, malam ini kita sudah harus berniat melaksanakan ibadah puasa besok hari. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis shiyam fala shiyama lahu." Siapa yang tidak berniat di waktu malam untuk melaksanakan ibadah puasa, maka tidak ada puasa baginya. Ya, jadi harus di malam hari kita berniat. Ya. Kalau puasa wajib, tapi kalau puasa sunnah, sebagian ulama mengatakan boleh berniat nanti pagi hari. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu hari, ya pagi-pagi masuk di tempatnya Aisyah. Rasulullah mengatakan, hal indakum syai', ya apakah kalian memiliki sesuatu, maksudnya makanan yang bisa dipakai untuk sarapan pagi ini? Maka Aisyah mengatakan, la ya Rasulullah, tidak ada wahai Rasulullah. Ya, maka Rasulullah mengatakan, fa inni idzan shaimun, kalau begitu hari ini saya akan berpuasa. Ya. Rasulullah SAW berniat dia berpuasa ketika itu adalah pagi hari. Ya.
dan itu adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Dengan syarat itu belum melakukan aktivitas yang membatalkan puasa sebelumnya, ya, sebelum berniat. Itu masih bisa berdiri di pagi hari kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus di malam hari. Kemudian selanjutnya yang paling penting diketahui, saya sebutkan bahwasanya apa saja yang menjadi pembatal puasa, ya, pembatal puasa. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Yang pertama, al-aklu wasyurbu amidan zakiran li saumihi, ya, makan dan minum dengan sengaja di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, tadi katakan bahwasanya kalau ada unsur kesengajaan, makan dengan sengaja, dan dia ingat kalau dia sedang melaksanakan ibadah puasa pada hari itu, ini yang dianggap membatalkan puasa. Artinya kalau ada orang yang makan dan minum karena dia lupa kalau dia melaksanakan ibadah puasa pada hari itu tidak membatalkan puasa. Ya, sekalipun sudah habis satu piring, Pak. Ya. Misalnya orang yang lupa kalau sudah masuk bulan Ramadan dan dia sudah berniat untuk melaksanakan ibadah puasa, biasanya awal puasa, ya, makan di siang hari, nanti habis satu piring baru ingat nih, ternyata puasa hari ini. Nah, kalau dia betul-betul lupa, berarti dia pura-pura lupa. Ya, kalau betul-betul lupa, biar habis satu piring itu tidak masalah, itu tidak membatalkan puasa. Ya, kata Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Siapa yang lupa kalau dia sedang melaksanakan ibadah puasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya yang memberikan makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa ini. Jadi kalau kita lupa, Rasulullah mengatakan yang berikan makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah ingat, jangan dilanjutkan, karena itu sudah dari setan itu. Misalnya kita baru makan setengah piring, habis setengah piring baru kita ingat, nih puasa hari ini, jangan kita lanjut lagi. Kalau kita lanjut lagi satu suap, sudah batal puasa, ya, pas batal puasa. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Jadi sengajanya ini diperhatikan, sengajanya, ya. Artinya kalau muntah tanpa disengaja itu tidak membatalkan puasa. Yang mana dikatakan muntah dengan sengaja kalau ada orang yang masukkan misalnya jarinya ke mulut, ya. Kalau dia gerakkan, dia tarik keluar, muntah. Itu muntah dengan sengaja. Atau minum obat perangsang yang bisa mengeluarkan isi perut lewat mulut, itu juga dikatakan muntah dengan sengaja, karena dia sengaja minum obat. Ya. Tapi kalau muntahnya keluar sendiri, apakah karena mabuk kendaraan, atau karena ada penyakitnya, atau mungkin ada ibu yang mengidam, ya, itu namanya muntah tanpa disengaja. Itu tidak membatalkan puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man zara'ahul bai' falyutimma shaumahu wa man zara'ahul bai' falyutimma shaumahu wa man istaqa'a 'abdan falyaqdi." Siapa yang dikalahkan oleh muntah, maksudnya muntah itu keluar sendiri dan bisa ditahan, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya, karena puasanya tetap sah. Dan siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengganti puasanya, karena puasanya pada hari itu batal karena dia sengaja muntah. Ya. Yang ketiga di antara pembatal puasa ini, maaf saya sebutkan karena memang harus disebutkan pokoknya, Pak, ya. Al-istimna'u amidan. Ya, keluarnya air mani dengan sengaja.
Ya, ada unsur kesengajaan di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan ibadah puasa. Ya, membatalkan ibadah puasa. Kalau tidak sengaja seperti orang yang dibahas di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Namun dianjurkan untuk bersegera bersuci, mandi wajib. Ya. Jadi 3 ini makan, muntah, keluar air mani itu nanti ada unsur kesengajaan baru membatalkan puasa. Kalau tidak ada unsur kesengajaan maka tidak batal puasa. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya termasuk pembatal puasa itu adalah berniat untuk membatalkan puasa sekalipun tidak jadi membatalkan puasa. Contoh misalnya kita di luar misalnya, ya, lagi di jalan, panas, sudah kehausan, kelaparan, panas lagi. Kemudian terbetik dalam hatinya, dia mengatakan, ya pokoknya kalau sampai di rumah ini pasti saya makan dan minum. Itu berarti dia sudah berniat untuk membatalkan puasanya. Sampai di rumah sudah sore, sudah mau maghrib, dia katakan tanggung ini, kita tunggu saja buka puasa. Maka dikatakan bahwasanya sebenarnya ketika dia sudah berniat untuk makan dan minum itu, dia sudah merubah niatnya, membatalkan puasanya. Yang awalnya tadi malamnya dia berniat melaksanakan ibadah puasa, ketika siang harinya dia berniat mengubah niatnya untuk membatalkan puasanya, maka secara otomatis puasanya menjadi batal sekalipun tidak makan dan tidak minum. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Nah, sehingga ulama mengatakan itu batal puasanya. Ada juga masukan bahwasanya batal puasa itu adalah riddatu anil Islam, murtad dari Islam. Murtad maksudnya meninggalkan agama Islam. Tapi sebenarnya ini murtad ini bukan hanya membatal puasa, pembatal seluruh amalan. Ya, pembatal seluruh amalan. Kalau ada orang yang murtad, seluruh amalannya, mau puasanya, salatnya, zakatnya, hajinya dan amalan yang lain itu dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap seperti orang yang tidak pernah mengerjakannya. Sebagaimana orang yang masuk Islam, kalau masuk Islam maka seluruh keburukannya dihapus, ya, itu balikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang Islam keluar dari Islam, seluruh kebaikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua pembatal ini itu pembatal biasa yang tidak ada dendanya, tidak ada tebusannya. Yang tadi kita sebutkan tadi, ada satu pembatal puasa yang dianggap pembatal yang paling berat. Ya. Kenapa? Karena mengharuskan membayar kafarat atau tebusan. Yang tadi kita sebutkan tadi itu, yaitu adalah al-jima', berhubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini dianggap pembatal puasa yang paling berat. Kenapa 5? Konsekuensinya, ya, ini bertanggung jawab. Ini pertama, puasanya hari itu batal, jelas, ya. Yang kedua, sekalipun batal puasanya hari itu, tetap dia harus menahan makan dan minum sampai terbenam matahari. Jadi tidak ada bilang tak kalah istilahnya, sudah terlanjur batal maka boleh makan dan minum, tidak ada. Pokoknya tetap dia menghormati bulan suci Ramadan, tidak makan dan minum sampai sore hari. Yang ketiga, karena batal puasanya maka dia berkewajiban untuk menggantinya di luar bulan suci Ramadan, mengqadha. Yang keempat, karena dia melanggar kehormatan bulan suci Ramadan, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berdosa. Yang kelima, yang paling berat, harus membayar kafarat atau denda. Apa dendanya? Disebutkan dalam hadis. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan, ada apa dengan engkau? Dia
mengatakan waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Saya telah mencampuri istriku di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan hal indaka 'abdun tu'tiquhu, apakah engkau memiliki seorang budak yang bisa kamu merdekakan? Dia mengatakan tidak, wahai Rasulullah, tidak ada budak saya. Rasul mengatakan hal tutiqu siyam syahrain mutatabi'ain, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Orang itu mengatakan tidak mampu, wahai Rasulullah, saya ini fisiknya lemah, tidak kuat berpuasa. Ini saja Ramadan tidak kuat melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan hal tastati an tu'ti masakin miskinan, apakah engkau mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin? Ya. Dia mengatakan tidak mampu, ya Rasulullah, saya tidak punya banyak makanan di rumah. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika memberikan 3 alternatif ini, Rasul juga diam. Agak bingung juga, ini orang mau diapain kira-kira ini? Karena 3-3 tidak mampu. Tidak mampu memerdekakan budak, tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin. Tak lama kemudian datang seorang sahabat membawa satu nampak kurma. Ya, satu nampak kurma. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mana tadi orang yang bertanya tadi itu? Mengatakan, saya wahai Rasul. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, silakan bawa kurma ini kalau begitu dan bersedekahlah dengannya. Ya. Bawa kurma ini bersedekah. Mau kasih siapa saja bersedekah dari kurma ini. Apa kata orang itu? Wahai Rasulullah, kalau saya keliling Madinah mencari orang yang lebih miskin daripada saya, maka tidak ada orang yang miskin daripada saya. Saya orang paling miskin di Madinah. Ya. Maka Rasulullah SAW terheran-heran ada orang seperti ini ya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kalau begitu atinhu ahlak, kata Rasulullah. Kalau begitu pulang saja, bawa kurma itu, kasih makan keluargamu kalau begitu. Nah, luar biasa Pak. Ini sahabat ini datang dengan masalah, pulang bawa rezeki. Ya. Itu luar biasanya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ajaran Nabi kita itu ajaran yang sangat mudah. Ya, ajaran yang tidak memaksa. Cuma kita saja yang terkadang merasa berat untuk melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. Nah intinya, jadi 3 pilihan tadi itu bukan pilihan sebenarnya. 3 pilihan itu sebenarnya bukan pilihan, itu adalah urutan. Kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di saat bulan Ramadan, maka yang paling pertama yang dilakukan adalah memerdekakan budak. Tidak boleh langsung pilih yang ketiga. Kita mengatakan kayaknya yang terakhir paling bagus, paling mudah, memberikan makan untuk habis dan selesai. Tidak, harus dari awal, dari atas dulu. Nanti tidak bisa yang pertama baru yang kedua. Apa yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau berturut-turut di sini itu tidak boleh bolong-bolong. Ya, jadi kalau misalnya ada orang berpuasa sudah 40 hari berpuasa, tiba-tiba hari ke-41 dia tidak berpuasa tanpa ada halangan, berarti dia harus pulang lagi dari awal. Ya, itu lagi dari awal 1 sampai 60 hari atau 2 bulan. Berat Pak, ya. Ya makanya dicoba-coba. Ya. Nanti tidak mampu berpuasa ini 2 bulan berturut-turut, baru boleh memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah ini terakhir. Ya, yang terakhir. Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Ini kita bahas, kita singkat saja. Sunnah puasa diantaranya adalah bangun makan sahur. Ya, bangun makan sahur. Karena itu merupakan sumber keberkahan. Karena sudah bersabda tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian bangun makan sahur, karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Saking pentingnya Rasul mengatakan walau bijur akimai, sekalipun hanya meneguk 1 teguk air. Kalau tidak sempat makan banyak, ya, 1 teguk air cukup. Yang penting kita mendapatkan keberkahan daripada makan sahur ini. Ini juga sekaligus untuk membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Karena ahli kitab itu ketika berpuasa mereka tidak makan sahurnya, mereka langsung berpuasa saja. Ya.
Maka Rasulullah mengatakan fussila ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklaqus sahur. Yang membedakan antara kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Ya. Kemudian selanjutnya makan sahur ini dianjurkan untuk diundurkan sampai mendekati waktu subuh. Ya, diundurkan. Maksudnya jangan kita terlalu cepat makan sahur, Pak. Kadang ada orang yang baru tengah malam jam 1, jam 2 sudah makan sahur. Nah, itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Ya. Jam 3 sudah makan sahur. Nah, itu makan sepertiga malam terakhir. Karena sahur itu adalah waktu sebelum masuk waktu subuh. Itu disebut dengan waktu sahur. Jadi makannya itu mendekati waktu subuh. Nabi SAW ketika beliau makan sahur disebutkan dalam hadis bahwasanya antara makan sahurnya itu dengan waktu azan itu seperti orang yang membaca Al-Quran 50 ayat. Maksudnya ayat yang sedang, tidak panjang, tidak pendek. Nah, itu kalau diperkirakan 50 ayat itu bisa habis dalam jangka waktu sekitar 25 menit. Ya mungkin kita makan sahur itu sekitar setengah jam sebelum azan, itu yang paling bagus. Ya, paling bagus. Ya, supaya pas selesai kita makan sahur, kita tidak menunggu masuk juga waktu sholat subuh. Karena kalau tercepat kita makan biasa jam 3 selesai makan, habis makan sahur pasti tidur ki. Ya, tidur ki pas sekarang mau bangun sholat subuh. Biasa lewat sholat subuhnya lagi. Yang kedua, karena cepatnya makan sahur, cepatnya juga lapar. Baru jam 10, jam 11 sudah meroncongan perutnya, kan terus coba makan. Ya, makanya Rasulullah itu menganjurkan untuk mengakhirkan. Nanti dekat salat subuh baru kita makan sahur. Begitu juga dengan berbuka puasa. Ya, buka puasa juga hukumnya sunnah, ya, sunnah puasa. Dan dianjurkan untuk dipercepat buka puasanya. Jadi, kalau makan sahur dianjurkan untuk diundurkan. Kalau buka puasa dianjurkan untuk dipercepat. Ya. Tapi jangan juga terlalu cepat. Belum itu dalam matahari sudah berbuka nih, batal puasa. Ya, batal puasa. Jadi harus betul-betul nanti terbenam matahari baru berbuka puasa. Nah, sudah bersabda la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasanya dan mengundurkan makan sahurnya sampai mendekati waktu subuh. Kemudian di antara sunnahnya adalah berdoa ketika berbuka puasa. Ada doa yang bersifat khusus, doa buka puasa namanya. Ya, di antaranya doa yang kita baca setelah minum, zahabal dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat leher, dan telah ditetapkan pahala. Kalau pas minum, ya bisa baca bismillah. Ada juga yang bolehkan untuk baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika dan sampai akhir. Ya. Kemudian ada juga doa yang bersifat umum. Maksudnya doanya itu ketika berbuka puasa disesuaikan dengan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu berbuka itu jemaah sekalian, itu waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kebutuhan kita, manfaatkan waktu itu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, dia memiliki seruan doa kepada Allah yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pas kita berbuka manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah puasa ini adalah meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan sia-sia. Jadi kita berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi berpuasa juga adalah mempuasakan anggota badan kita. Ya,
mata kita dipuasakan dari hal-hal yang tidak baik, telinga kita tidak sembarang didengarkan, mulut kita, lisan kita tidak sembarang dibicarakan. Ya, karena kalau tidak, boleh jadi puasa kita secara hukum fikih sah, tapi hilang pahalanya. Pahalanya hilang. Kenapa? Kata ruh puasa itu tidak dijaga, yaitu menjaga diri dari perkara-perkara diharamkan. Makanya Rasulullah bersabda, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, bal lam yadah qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak punya hajat terhadap puasanya sekalipun dia meninggalkan makan dan minum. Ya, tidak meninggalkan perkataan dusta. Nah, ini tentunya semuanya hal yang perlu kita jaga ketika kita sementara melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya ada lagi beberapa hal yang kita perlu sampaikan, dengan waktu yang terbatas dan mungkin ada tanya jawab ya. Di antaranya itu orang-orang yang tidak wajib melaksanakan ibadah puasa, ya. Misalnya musafir, orang yang sakit, wanita hamil, menyusui, orang-orang yang sudah tua, ya, lanjut usia dan tidak kuat melaksanakan ibadah puasa, itu dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi hukum asalnya dia mengganti di luar bulan suci Ramadan. Kalau tidak mampu juga mengganti, ya, maka dibolehkan membayar fidyah. Ya, seperti orang yang sudah lanjut usia, sudah tua sekali umurnya, kasihan, itu jangan dipaksa untuk berpuasa. Tidak usah mengganti, dibayarkan fidyah saja. Ya, bayarkan fidyah. Sekarang demikian, karena sudah mendekati waktu Isya, dan kami persilakan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Wallahu ta'ala. Jemaah sekalian, demikian tadi apa dapat sampaikan Ustaz kita. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik. Satu diantaranya bahwa yang wajib, puasa wajib itu ada 3 macam. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa Nasar, yang ketiga kafarat. Barangkali ada pertanyaan di sini tentang kafarat. Apakah suami istri itu dua-duanya dikena sanksi? Boleh memilih budak atau berpuasa atau memberi makan, atau salah satunya saja? Barangkali bisa dijelaskan Ustaz ini. Apakah dua-duanya dikena sanksi atau salah seorang saja di antara keduanya? Kalau ada yang melanggar pada bulan Ramadan, tak bisa. Ya. Jadi apakah suami saja atau istri juga ikut? Seperti itu. Itu tergantung kondisinya. Kalau dua-duanya mau, ya, maka dua-duanya wajib membayar kafarat tadi. Ya, istrinya mau, suami juga mau, ya sudah, dua-duanya. Tapi kalau istrinya dipaksa, istri tidak mau tapi dipaksa oleh suaminya, maka hanya suami yang bayar. Hanya suami yang bayar. Istri kan tidak mau. Kan tidak tahu kalau istri sementara melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, seperti itu. Allah. Saya kira jelas jawabannya. Ada pertanyaan? Barangkali dari ibu atau bapak-bapak? Ya, tempatnya. Jadi pertanyaan dari Pak Jamuddin, apakah boleh kita berniat berpuasa sekali di awal bulan Ramadan untuk niat ke 1 bulan? Siapa tahu ada malam-malam tertentu kita lupa berniat, apakah sudah tergolong masuk di dalam bulan itu, ataukah harus setiap malam kita berniat? Ya, barangkali itu yang perlu dijelaskan oleh Ustaz kita tadi. Ya, apakah kalau datang bulan Ramadan kita cukup berniat di awal bulan saja? Berniat 30 hari misalnya itu 1 bulan melaksanakan ibadah puasa. Memang ada ulama yang bolehkan. Ini pendapat Imam Malik bin Anas. Tapi pendapat 3 mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali itu mengatakan tidak boleh, harus tiap malam. Karena hadis tadi mengatakan siapa yang tidak berniat di malam harinya maka tidak ada puasa untuknya, berarti tiap malam. Yang kedua, karena puasa itu antara 1 hari dengan hari lain itu ibadah yang terpisah,
Buktinya apa? Kalau misalnya hari pertama sah, hari kedua batal, maka yang batal hari kedua saja, tidak ikut hari pertama batal, sehingga dikatakan ibadah terpisah. Kalau ini ibadah terpisah, berarti kita harus memisahkan juga niatnya, sehingga harus tiap malam berniat. Ini lebih aman. Kalau lebih aman lagi, gabung dua-duanya. Bisa berniat di awalnya 1 bulan, kemudian dibarengi lagi dengan tiap malamnya. Itu lebih bagus. Kemudian yang kedua tadi, i'tikaf. Apakah boleh i'tikaf misalnya masuknya nanti malam, ya, habis salat isya, atau sore hari misalnya sebelum maghrib malam, masuk nanti habis salat subuh atau pagi-pagi baru keluar lagi. Ya, sebenarnya boleh saja. Karena ada ulama yang bolehkan untuk i'tikaf 1 malam. Tapi niatnya itu bukan i'tikaf 10 hari 10 malam. Niatnya itu i'tikaf 1 malam saja. Jadi 1 malam i'tikaf, besoknya keluar lagi, sementara mau masuk berniat lagi untuk beriktikaf 1 malam. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau ada dia berniat i'tikafnya 10 hari, 10 hari 10 malam baru dia keluar, itu batal i'tikafnya. Maka jadi niatnya tiap hari setiap dia mau masuk, dia berniat i'tikaf 1 malam, besoknya pagi keluar lagi. Ya, seperti itu. Membayar ketika i'tikaf, jadi sih tergantung dari panitianya sebenarnya. Kalau yang membutuhkan dana untuk pelayanan terhadap orang-orang yang i'tikaf, mungkin saja itu mereka memungut biaya untuk i'tikaf. Ya, Allah Allah. Mungkin dari ibu-ibu. Bagaimana kalau sementara puasa lalu gusi sering berdarah? Apakah puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Ya, puasanya sah. Sekalipun darahnya itu jangan ditelan. Ya, misalkan kalau berdarah itu darahnya dibuang, jangan ditelan. Karena kalau ditelan bisa dikhawatirkan membatalkan ibadah puasa. Ya. Ada lain? Baik, masuk. Bagaimana Ustaz kalau ada suami istri malamnya itu mereka berhubungan, kemudian ketimbang tidak sempat sahur sholat subuh dan bangun-bangunnya jam 6, maka puasanya itu dilanjut atau? Ya. Jadi kalau di malam harinya misalnya ada yang melakukan hubungan suami istri, ketiduran, nah, ini nggak parah, lewat waktunya baru bangun. Ya, tapi kalau yang sempat bangun, lagi bingung gimana dahulu, misalnya agak lama bangun ya, sudah mau mendekati waktu subuh misalnya, gimana dahulukan, makan sahur atau mandi dulu? Kalau mandi tidak makan sahur, kalau sahur tidak dapat mandi, maka dahulukan makan sahur dulu. Ya, makan sahur. Karena yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, diceritakan oleh Aisyah, Ummu Salamah mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bangun dalam kondisi junub, kemudian beliau mendahulukan makan sahur dulu, nanti mandinya itu setelah sudah azan subuh baru boleh mandi. Berarti beliau mendapatkan waktu puasa dalam kondisi junub. Nah, itu tidak masalah. Nah, sama dengan tadi, kalau kita terbangunnya itu terlambat, tidak makan sahur juga, ya. Orang sudah selesai salat subuh di masjid baru kita bangun, maka kalau kita masih ikut melaksanakan ibadah puasa pada itu, maka tetap melaksanakan ibadah puasa dan puasanya sah. Ya, jadi kita bangun langsung mandi, salat subuh, setelah itu lanjutkan puasanya, itu puasanya sah. Ya. Allah Allah. Masih ada? Cukup ya? Ya, sekali lagi. Ya. Berapa Ustaz jumlah pilihannya yang dibayar jika seorang istri antara sampai 5 tahun sampai 6 tahun berturut-turut, misalnya sudah melahirkan, menyusui, terus hamil lagi, berapa jumlah pilihan yang dibayar? Oh ya, ini kalau sebenarnya sudah melahirkan ya. Jadi ada juga ibu-ibu yang buat melahirkan tiap 2 tahun ada lagi, bahkan ada tiap tahun ada lagi. Ya, nah, ibu-ibu seperti ini biasanya tidak punya kesempatan untuk mengganti puasanya. Kenapa? Karena kondisi seperti itu. Kalau tidak hamil, menyusui. Kalau tidak menyusui, hamil lagi. Ya.
Dia tidak punya waktu untuk mengganti puasa, setengah mati aja. Tapi dia suka juga begitu. Ya. Nah, untuk ibu seperti ini itu hanya membayar fidyah, yang membayarkan fidyah. Fidyahnya itu setengahnya zakat fitrah 1 hari. Jadi kalau 60 hari itu kalau mengikuti takarannya Kemenag 1 hari 2 liter, berarti 1 bulan 60 liter. Ya. Tapi sebenarnya kalau 1,5 itu cukup sebenarnya, ya, untuk bahan makanan baku. Tapi kalau makanan jadi juga boleh. Bahan makanan jadi juga boleh, tapi lengkap dengan lauk pauknya. Yang penting mengenyangkan. Diberikan 1 hari 1 porsi kepada 1 orang miskin. Bisa juga mengumpulkan 30 orang miskin sekaligus, baru diberikan makanan sampai kenyang. Itu juga boleh. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau sudah tua, tidak boleh berpuasa, maka beliau mengumpulkan 30 orang miskin, langsung dikasih makan sekaligus sampai kenyang, dan itu sudah dianggap cukup. Allahu Akbar. Saya kembalikan. Mengingat waktu Isya sudah masuk, jadi barangkali pengajian kita pada malam hari ini sudah dianggap cukup dulu sementara. Nanti kalau ada hal-hal yang sangat prinsip untuk mau ditanyakan, boleh langsung sebentar ditanya Ustaz kalau sudah sholat Isya, sambil kita menikmati hidangan konsumsi yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Jadi insya Allah sesudah sholat Isya baru kita istirahat. Jadi mari kita menanti azan dikumandangkan karena sudah masuk waktu azan. Jadi setelah itu kita sholat Isya. Saya saja dulu pulang bubar karena ada hajatan dari panitia pelaksana pengajian untuk istirahat sejenak. Sambil kalau ada mau ditanyakan langsung kepada Ustaz, boleh kita sampaikan pertanyaan anda. Ada hal-hal yang juga sangat mendasar untuk dijelaskan. Saya kira itu dapat kita lakukan pada malam hari. Kemudian saya sampaikan bahwa bulan Ramadan bulan depan kita istirahat dulu, tidak ada dulu pengajian 1 bulan. Nanti setelah itu baru kita lihat lagi situasi dan kondisinya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.